sekali masyarakat mungkin yang mungkin ingin tahu sebetulnya dampak utang negara ini kepada masyarakat secara langsung itu seperti apa, Prof. Anton sebetulnya? Iya, yang pertama tentu saja karena apa namanya pemerintah harus meningkatkan penerimaan ya APBN, dampak langsungnya pasti kenaikan pajak atau ya ekstensifikasi tadi wajib pajaknya. Jadi misalnya kemudian ya apa namanya masyarakat itu juga perlu diedukasi juga sebenarnya bahwa ketika mereka kemudian mengkritisi atau pengen pemerintah nggak punya banyak utang ya tentu policy fiskal yang tadi kaitannya sekarang memang yang ditempuh rata-rata ekstensifikasi ya, jadi wajib pajaknya diperluas begitu. Cuma beberapa tarif pajak juga naik terutama untuk yang masyarakat kelas menengah ke atas gitu. Saya kira policy kemarin tuh di Kementerian Keuangan benar juga itu. Jadi yang kaya sekarang pajaknya harus makin banyak. Nah itu jelas dampak langsung pertama. Dampak langsung kedua, semakin besar utang pemerintah, kalau kita berkaca dari Sri Lanka, tentu banyak prioritas-prioritas untuk apa namanya policy kebijakan publik atau layanan publik yang berkurang ya. Taruhlah misalnya yang pernah terjadi di kita tahun 98 ya, misalnya beasiswa ya jadi dikurangi ya, karena apa ya, karena prioritas kan untuk bisa jadi bayar pinjaman atau yang jatuh tempo pada tahun itu jelas dampaknya. Jadi dua tadi, pajak bisa meningkat, yang kedua adalah kualitas layanan publik, public services itu dikurangi, itu dampaknya ya Mas Gilang. Baik, ada pajak yang naik, kemudian ada pelayanan publik yang mungkin mengalami pengurangan atau berkurang. Kemudian ini Prof. Anton, skema seperti apa sebetulnya yang dilakukan pemerintah Indonesia nanti untuk mulai berangsur untuk melunasi utang yang dimiliki? Ya, sebenarnya Kementerian Keuangan itu sudah punya strategi untuk pengelolaan pinjaman, dan saya baca dokumennya ya memang apa namanya bagus ya. Yang pertama itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sama tadi, bahwa mengalihkan pinjaman. Kalau memang harus pinjam, itu diutamakan sumbernya adalah dari dalam negeri. Jadi pinjam rakyatnya sendiri itu kan nggak apa-apa, dan itu kan juga membangun trust ya, trust building antara masyarakat dengan pemerintah begitu ya. Itu yang, dan itu sudah dilakukan sekarang presentasinya. Jadi polisinya kan utamakan untuk pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri sebagai pelengkap kan, apa namanya di dokumennya statementnya begitu. Kemudian tadi yang saya sampaikan, selain memindahkan itu juga kalau misalnya mengembangkan sumber-sumber pembiayaan alternatif misalnya, kita kan bisa mendorong. Nah ini yang jadi PR juga saya kira ya, kalau memang mau serius ya BUMN itu diseriusi untuk diperbaiki supaya sumbangannya ke pemerintah itu juga bisa mengalami peningkatan ya. Jangan BUMN jadi pemerintah harus ngasih terus penyertaan modal, sementara modal keuntungannya itu belum bisa dirasakan, dan banyak BUMN strategis yang saya kira bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Ini yang menurut saya ini interpretasi saya terhadap definisi dari mencari pembiayaan alternatif gitu ya. Jadi mengoptimalkan penerimaan-penerimaan lain-lain itu. Kemudian juga saya kira tadi mencari sumber-sumber, kalau memang harus pinjam, mencari sumber-sumber pinjaman yang murah ya. Yang murah itu dalam artian tadi yang bunganya jangan bunga komersial lah ya. Atau tadi mencari kalau ini yang tadi yang disampaikan Pak Saman, yang saya juga agak khawatir ya, karena sekarang burden sharingnya kan ceritanya itu obligasinya dibeli sama BI gitu. Jadi 20T itu kan idealnya kan nggak gitu ya, di secondary market itu berarti kan obligasinya dijual di pasar secondary dan yang beli ya masyarakat kita. Sekarang porsi itu masih persentasenya kecil ya. Jadi edukasi pemerintah untuk, kalau Anda mau bantu pemerintah, beli dong apa namanya surat berharga negara ini, beli dong yang agak banyak ya, terutama mereka yang kelas menengah itu ya. Kita kan banyak, ini kan masalah kita kan gini tuh Mas Gilang. Banyak orang kaya di Indonesia yang prefer untuk beli instrumen investasinya kan, beli obligasinya Singapura atau misalnya mereka nyimpen duit di Singapura ya. Mau didorong itu beli aja apa namanya surat utang negara Indonesia, kan toh nanti juga dapat
mereka kan dapat benefit juga ya, dapat yield juga. Kemudian Pak, ini juga terjamin, artinya insya Allah aman kan begitu. Nah ini yang saya kira juga perlu disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan secara khusus bahwa selain tax amnesty didorong dong mereka untuk mau beli surat berharga negara. Banyak 4 besar yang di Forbes itu, ada 4 orang kaya Indonesia yang masuk Forbes, mereka nggak mau sih beli surat berharga negara begitu. Yeah. Saya kira itu beberapa yang bisa lakukan itu ya. Ya, baik. Artinya perlu sosialisasi juga dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan ya, agar mau membeli. Mungkin teman, kalau perlu dipaksa deh, ya dipaksa sedikit. Ya. Harus dipaksa, Prof. Iya, dipaksa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.